Rezeki ilmu capek. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai presentasi kali ini dengan materi kewajiban belajar dan mengajar. Capek, aing capek. Gitu. Makna belajar dan mengajar dalam Al-Quran terdapat istilah yang berkonotasi belajar, yaitu ta'allam, di mana dalam istilah harfiah ta'allam dimaknai menerima ilmu sebagai akibat dari suatu pengajaran. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diartikan secara sederhana bahwa belajar yakni suatu aktivitas yang diperoleh lewat proses pengajaran dalam mendapatkan ilmu pengetahuan. Penjelasan belajar dalam Al-Quran tidak jauh beda dengan definisi dalam ilmu psikologi pendidikan, di mana makna belajar learning yaitu kegiatan yang mengacu adanya perubahan perilaku dari segala sesuatu yang dipikirkan dan dikerjakan. Selanjutnya membahas makna mengajar yang mempunyai akar kata sama halnya dengan belajar, yakni belajar dari kata ajar. Secara harfiah, mengajar diartikan kepada memberikan pembelajaran. Artinya, mengajar sebagai suatu pekerjaan melibatkan berbagai hal, yaitu guru sebagai pengajar, lalu adanya materi belajar dan peserta didik. Mengajar dalam Al-Quran menggunakan makna allama. Menurut Louis Ma'luf, mengartikan kata allama yakni lebih condong membuat orang mengetahui, menyalurkan ilmunya kepada peserta didik agar peserta didik dapat mengerti dan memahami suatu pengetahuan yang diajarkan. Selanjutnya, apa tujuan pendidikan menurut Al-Quran? Adalah untuk membentuk pribadi muslim seutuhnya, mengembangkan seluruh potensi manusia, baik yang berbentuk jasmaniah maupun rohaniah, menumbuh suburkan hubungan harmonis setiap pribadi dengan Allah, dan menjalin komunikasi baik dengan sesama. Berikut ada tafsiran Al-Quran yang menjelaskan tentang kewajiban belajar dan mengajar. Akan disampaikan oleh Mas Adit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih dari Mbak Nida yang selaku kelompok 3 yang tadi menjelaskan dari awal. Selanjutnya dari saya dari kelompok 3 perwakilan melanjutkan isi dari materi kewajiban belajar mengajar. Di sini terdapat surat Al-Alaq ayat 1-5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Kata qara di ayat pertama secara harfiah berarti menghimpun huruf-huruf dan kalimat yang satu dengan kalimat yang lainnya. Menurut Al-Maroghi, ayat tersebut dapat diartikan, jadilah engkau seorang yang dapat membaca berkat kekuasaan dan kehendak Allah yang telah menciptakanmu, walaupun sebelumnya engkau tidak dapat melakukannya.
Pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad SAW agar membaca. Makna membaca secara luas bisa diartikan membaca ayat-ayat Allah yang ditulis dalam Al-Qur'an maupun yang tidak tertulis yang ada di jagat raya dan pada diri manusia. Membaca ayat-ayat Allah dalam Al-Quran dapat menghasilkan ilmu agama Islam seperti tauhid, fikih, akhlak, dan sebagainya. Membaca ayat-ayat Allah yang ada di jagat raya menghasilkan sains seperti fisika, biologi, kimia, astronomi, botani, dan sebagainya. Dan membaca ayat-ayat Allah yang ada dalam diri manusia dari segi fisiknya menghasilkan sains seperti ilmu kedokteran, dan ilmu tentang raga dari segi tingkah laku manusia, dapat menghasilkan ilmu ekonomi, politik, sosiologi, dan sebagainya. Sedangkan dari segi kejiwaannya, menghasilkan ilmu jiwa. Dengan demikian, ayat-ayat Allah merupakan objek ontologis seluruh ilmu, sehingga pada hakikatnya ilmu adalah milik Allah dan dimanfaatkan oleh Allah manusia dengan tujuan untuk mengenal dan mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah. Jadi dapat disimpulkan ayat pertama dari surat Al-A'la terkait erat dengan objek sasaran dan tujuan pendidikan. Selanjutnya menurut Al-Maroghi, di ayat kedua dijelaskan bahwa dialah Allah yang menjadikan manusia dari segumpal darah menjadi makhluk yang paling mulia. Dan selanjutnya Allah memberikan potensi al-qudrah untuk berasimilasi dengan segala sesuatu yang ada di alam jagat raya yang selanjutnya bergerak dengan kekuasaannya, sehingga ia menjadi makhluk yang sempurna dan dapat wasallam sekalipun sebelum ia belum pernah belajar membaca. Ayat ini memberikan informasi tentang pentingnya memahami asal-usul dan proses kejadian manusia dengan segenap potensi yang ada di dalam dirinya. Pemahaman yang komprehensif tentang manusia ini disepakati oleh para ahli didik sebagai hal yang amat penting dalam rangka merumuskan berbagai kebijakan yang berkaitan dengan rumusan tujuan pendidikan, materi pendidikan, dan metode pendidikan. Kata Iqra di ayat ketiga, menurut Al-Maroghi, didasarkan pada alasan bahwa membaca itu tidak akan membekas dalam jiwa, kecuali dengan diulang-ulang dan membiasakannya, sebagaimana berlaku dalam tradisi. Kata Iqra secara luas mengandung arti mengenali, mengidentifikasi, mengklarifikasi, membandingkan, menganalisa, menyimpulkan, dan membuktikan. Pengertian ini terkait dengan proses mendapatkan dan pemindahan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, ayat ini erat kaitannya dengan metode pendidikan. Terakhir, menurut Al-Maroghi, ayat keempat dan kelima menjelaskan tentang bahwa dialah Allah yang menjadikan kolam sebagai media yang digunakan manusia untuk memahami sesuatu sebagaimana mereka memahami melalui ucapan. Dengan bantuan al-kalam, manusia dapat memahami yang sulit. Pada perkembangan selanjutnya, pengertian al-kalam ini tidak terbatas hanya pada alat tulis, namun secara substansial di al-kalam mengandung arti yang berkaitan dengan segala sesuatu sebagai alat penyimpanan perekam seperti kamera, alat perekam berupa recording, penyimpanan data seperti komputer, mikrofilm, dan video. Sehingga ayat ini berkaitan dengan teknologi pendidikan yang digunakan manusia untuk memahami ilmu pengetahuan. Selanjutnya untuk ayat Quran surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afala yang duruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Artinya, maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana diciptakan dan langit
bagaimana ia ditinggikan, dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Maka berilah peringatan, karena sesungguhnya kamu hanyalah orang yang memberi peringatan. Di dalam ayat-ayat ini terdapat pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengungkapkan bahwa apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakannya? Unta yang berada di depan mata mereka dipergunakan pada setiap waktu. Bagaimana pula langit yang berada di tempat nan tinggi dengan tidak bertiang. Bagaimana gunung-gunung dipancangkan dengan kokoh, tidak bergoyang sehingga mudah didaki setiap waktu dan dijadikan petunjuk bagi orang yang sedang perjalanan. Terdapat di atasnya danau-danau dan mata air yang dapat dipergunakan untuk keperluan manusia dan mengairi tumbuh-tumbuhan dan memberi minum binatang ternak. Bagaimana pula bumi dihamparkan memberi kepada penghuninya untuk memanfaatkan apa yang ada di atasnya. Oleh karena itu, hendaklah manusia memperlihatkan bagaimana Allah menciptakan makhluk-makhluknya, sehingga mereka mengetahui bahwa penciptanya dapat membangkitkan mereka kembali pada hari kiamat nanti. Dalam tafsir Al-Maghribi dijelaskan pula bahwa ayat tersebut menjelaskan tentang pengingkaran terhadap hari berbangkit yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Allah menanyakan kepada mereka, mengapa mereka tidak mau memikirkan unta yang ada di hadapan mereka? Kalaupun mereka tahu betapa indahnya unta itu, badannya yang besar, tubuhnya yang kuat, sangat tahan terhadap haus dan lapar sehingga tidak ada hewan manapun yang menyamainya sehingga dijuluki orang sebagai kapal padang pasir. Adapun maksud dari ayat ini adalah untuk menyangkal dan mencela penolakan terhadap hari kebangkitan. Dalam ayat selanjutnya dijelaskan sebagai pengajaran kepada manusia dan bagaimana bumi dihamparkan begitu luasnya sehingga manusia begitu leluasa melakukan segala kegiatannya. Itu sebagai pembuktian agar mereka sadar bahwa seluruh benda di alam ini tiada lain penciptanya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai pelajaran sebagai manusia untuk bersyukur terhadap limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan dua tafsiran di atas, sesungguhnya Allah menciptakan keindahan alam semesta ini dengan adanya binatang, gunung, danau, dan segala yang ada di bumi maupun di langit. Sebagai bahan ajar manusia, di mana manusia harus mampu berpikir akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana manusia harus skeptis tentang terbentuknya benda-benda di muka bumi ini. Sebagai pengetahuan keilmuan secara ilmiah, semua itu agar manusia menjadi makhluk yang terdidik mencari tahu asal-usul terbentuknya muka bumi ini. Setelah mengetahui berdasarkan pengetahuan yang didapat, diharapkan manusia mampu mengelola anugerah yang diberikan Allah dan senantiasa bersyukur kepadanya. Untuk selanjutnya, Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yanqurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batil. Subhanaka faqina adzabannar. Artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Di dalam surat ini dijelaskan bahwa dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi ulul albab. Ulul albab menurut Ibnu Katsir adalah orang yang memiliki akal sempurna lagi memiliki kecerdasan, yaitu mereka yang tidak pernah terputus dari berzikirnya, mengingatnya dalam semua keadaan mereka, melalui lisan, hati, dan jiwa mereka. Mereka juga memahami semua hikmah yang terkandung di dalamnya
yang menunjukkan kepada kebesaran penciptanya, kekuasaannya, pengetahuannya, pilihannya, dan rahmatnya. Sedangkan menurut Al-Maghribi, ulul albab adalah orang yang mampu mempergunakan fungsi berpikir yang terdapat pada ranah kognitif dan fungsi mengingat yang terdapat pada ranah afektif, pemahaman yang tepat terhadap fungsi akal, dan peran akal ini dapat dijadikan titik tolak dalam merumuskan masalah-masalah dalam pendidikan, terutama masalah tujuan dan kurikulum pendidikan. Selanjutnya dijelaskan juga pada Quran surat At-Taubah ayat 122. Wa ma kana lil mu'minuna liyanfiru kaffatan falaula nafara min kulli firaqah minhum ta'ifat minhum ta'ifatul liyatafaqqahu fiddin waliyung diru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahzarun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya. Dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa tidak semua orang mukmin harus berangkat ke medan perang. Bila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja, Ibnu Katsir menjelaskan mereka yang tidak berangkat berperang itu dimaksudkan agar belajar dari Rasulullah SAW. Ketika pasukan telah kembali, maka mereka yang belajar mengatakan, sesungguhnya Allah telah menurunkan ayat-ayat Al-Quran kepada Rasulullah dan telah kami pelajari. Mereka kemudian mengajari pasukan itu liyatakohu fiddin. Maknanya agar mereka mempelajari apa yang diturunkan Allah kepada nabinya. Menurut Al-Maghribi, ayat tersebut memberi isyarat tentang kewajiban memperdalam ilmu agama serta menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mempelajarinya di dalam suatu negeri yang telah didirikan serta mengajarkannya kepada manusia. Dalam buku Al-Quran dan tafsirnya yang dikeluarkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia dijelaskan tidak setiap orang Islam mendapat kesempatan untuk menuntut dan mendalami ilmu pengetahuan serta mendalami ilmu agama karena sibuk dengan tugas di medan perang, di ladang, di pabrik, di toko, dan sebagainya. Oleh sebab itu harus ada sebagian dari umat Islam yang menggunakan waktu dan tenaganya untuk menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama agar kemudian setelah mereka selesai dan kembali ke masyarakat, mereka dapat menyebarkan ilmu tersebut serta menjalankan dakwah Islamiyah dengan cara dan metode yang baik sehingga mencapai hasil yang lebih baik pula. Selanjutnya dijelaskan pula Quran surat Al-Ankabut ayat 19 sampai 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalqa tsumma yu'id inna dzalika 'alallahi yasir. Qul siru fil ardi fangduru kaifa bada'al khalqa tsumma Allahu yungsi'un nas'atal akhirah innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya kembali. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya,
Kemudian Allah menjadikannya, sekali lagi, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ayat ini menurut Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa mereka telah melihat dan mengetahui bahwa Allah lah yang mengawali penciptaan. Kemudian dia akan mengembalikan penciptaan itu. Maka bagaimana mungkin mereka mengingkari kebangkitan di hari akhir untuk dihitung dan diberi balasan. Sesungguhnya pengembalian penciptaan sangatlah mudah bagi Allah. Katakanlah, wahai Rasul, kepada orang-orang yang mendustakan itu, berjalanlah kalian di muka bumi, dan perhatikanlah bermacam-macam makhluk ciptaan Allah yang ada di dalamnya. Dan lihatlah bekas orang-orang sebelum kalian yang ada di sana, setelah mereka mati, dan rumah-rumah mereka kosong dari mereka. Ketahuilah bahwa Allah akan mengembalikan itu semua dengan kekuasaannya di akhirat nanti dengan kebangkitan, yaitu penciptaan kembali. Begitu pula keadaan kalian. Sesungguhnya Allah sangat sempurna kekuasaannya atas segala sesuatu. Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah memerintahkan pada manusia untuk berjalan di muka bumi guna menyingkap proses awal penciptaan segala sesuatu seperti hewan, tumbuhan, dan benda-benda mati. Sesungguhnya bekas-bekas penciptaan pertama terlihat di antara lapisan-lapisan bumi dan permukaannya. Maka dari itu, bumi merupakan catatan yang penuh dengan sejarah penciptaan, mulai dari permulaannya sampai sekarang. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan. Al-Quran diturunkan sebagai pemberi petunjuk jalan yang lebih lurus. Petunjuk-petunjuknya bertujuan memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi manusia, baik secara pribadi maupun kelompok. Al-Quran bukan hanya sekedar kitab ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai petunjuk pengarah dan pembimbing keseimbangan sebuah potensi rasional dan emosional yang erat hubungannya dengan nuansa keilmuan, di mana hal tersebut erat kaitannya dengan pendidikan, terutama pendidikan Islam. Pendidikan dengan berbagai permasalahannya saat ini tidak pernah kering untuk dikaji, apalagi krisis moral di era modern. Saat ini sudah mencapai tahap akut, sehingga pendidikan seharusnya menjadi solusi bijak dalam mengatasi berbagai permasalahan manusia. Namun dari sekian banyak masalah yang menjadi fokus kajian Al-Quran, salah satunya adalah masalah pendidikan. Masalah-masalah pendidikan pada zaman sekarang ini yaitu diantaranya tujuan pendidikan yang belum menitik beratkan pada pembentukan manusia yang mengabdi sepenuhnya kepada Allah sebagaimana tujuan penciptaan manusia, metode penyampaian materi yang seringkali tidak relevan dan tidak menyentuh hati para peserta didik. Dan belum banyak orang yang memahami bahwa pembelajaran itu adalah proses yang berlangsung sepanjang hayat. Para ahli pendidikan Islam umumnya memiliki pendapat yang sama bahwa teori dan praktek pendidikan Islam harus didasarkan pada sebuah konsep dasar tentang manusia. Karena apabila tanpa kejelasan tentang konsep ini, pendidikan akan meraba-raba atau tidak terarah pada tujuan pendidikan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin dicapai oleh Al-Quran adalah agar manusia menjadi hamba Allah, agar manusia mampu menjalankan fungsi fi al-ard, agar manusia berpikir menggunakan akalnya, agar manusia memiliki ilmu pengetahuan dan meninggikan derajatnya, supaya manusia mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan dunia akhirat. Muhammad Quraisy Shihab menyatakan bahwa pencapaian akhir dari pendidikan adalah terbentuknya ihsan yang seimbang antara lahir dan batin dalam menjalankan perannya sebagai khalifah. Dalam buku Membumikan Al-Quran karya Quraisy Shihab, beliau menyoroti aspek-aspek kehidupan manusia dengan menggunakan tinjauan Al-Quran. Beliau juga membahas tentang masalah-masalah pendidikan. Dalam buku tersebut, beliau menguraikan tentang konsep pendidikan dalam Al-Quran. Beliau membahas aspek-aspek pendidikan Islam yang meliputi tujuan. Berdasarkan dari uraian keterangan di atas, bahwa pemikiran-pemikiran Quraisy Shihab selalu didasarkan pada keterangan-keterangan Al-Quran dan kemudian ditafsirkan dan diolah
menjadi satu konsep pendidikan Islam. Ketika sedang membaca karya Quraish Shihab ini, tidak terasa seperti sedang diajak mempelajari tafsir Tarbawi mandiri, karena dalam buku ini ditunjukkan langsung rujukan surat dan ayatnya dalam Al-Quran. Pembahasan model semacam ini merupakan karakteristik yang unik dan khas dari seorang Quraish Shihab yang sangat menekuni dunia tafsir Al-Quran. Oleh karena itu, membahas tentang konsep tujuan pendidikan dalam Al-Quran menurut Quraish Shihab dalam buku Membumikan Al-Quran menjadi penting yang menarik karena dalam pembicaraan pendidikan Islam tidak bisa dilepaskan dari penjelasan-penjelasan Al-Quran sebagai sumber pokok dari agama Islam. Selanjutnya, sebagai konsekuensi atas pertimbangan tersebut, maka untuk membahas pemikiran beliau tentang konsep tujuan pendidikan juga tidak bisa dilepaskan dari karya beliau yang monumental, yaitu buku Membumikan Al-Quran, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, yang dapat dikategorikan sebagai buku pendidikan Islam dan kitab Al-Misbah. Adapun tujuan pendidikan Islam menurut Muhammad Quraish Shihab yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30, Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Quran surat Hud ayat 61. Muhammad Quraish Shihab menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nida. Dan Quran surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dan memuji engkau dan menyucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku menjelaskan kata khalifah tersebut menggantikan Allah dalam menegakkan kehendaknya dan menerapkan ketetapan-ketetapannya. Tetapi bukan karena Allah tidak mampu atau karena menggantikan manusia berkedudukan sebagai Tuhan, melainkan Allah bermaksud menguji manusia dan memberinya penghormatan. Jika demikian, kekhilafahan mengharuskan makhluk yang diserahi tugas itu melaksanakan tugasnya sesuai dengan petunjuk Allah yang memberinya tugas dan wewenang. Atas dasar ini kita dapat berkata bahwa tujuan pendidikan Al-Quran adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahnya. Kemudian Quran surat Hud ayat 61. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ila samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruh inna rabbi qaribun mujib. Yang artinya, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, tanah dan menjadikanmu pemakmurannya. Karena itu mohonlah ampun kepadanya. Kemudian bertobatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa hambanya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah dalam menciptakan manusia tidak sekadar menciptakan saja, akan tetapi disertai mendidik dan mengembangkannya. Jadi dia menciptakan manusia ini berpotensi untuk memakmurkannya dan membangun bumi. Dengan demikian Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan untuk mendidiknya
tahap demi tahap dan menganugerahkan fitrah berupa potensi yang menjadikan ia mampu mengelola bumi dan mengalihkannya kepada suatu kondisi di mana ia dapat memanfaatkannya untuk kepentingan hidupnya. Selanjutnya terdapat pada Quran Surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan tertinggi Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah, yakni mengabdikan dirinya kepada Allah, karena Allah yakin sesuai dan sejalan dengan tuntutan petunjuknya. Ayat ini sudah sangat jelas bahwa manusia diciptakan, bahkan seluruh hamba Allah adalah untuk beribadah, yakni menghambakan diri sehingga segala aktivitasnya diharapkan hanya untuk mencapai ridhonya. Alasan penting mengapa Alasan penting mengambil penelitian ini adalah agar dapat diketahui bahwa pada hakikatnya pendidikan tidak hanya dimaknai dengan transfer ilmu saja, akan tetapi juga terjadi proses mendidik, membimbing dan meneladani agar umat Islam mampu memahami, menghayati serta mengamalkan konsep pendidikan Islam yang sesungguhnya, dan tercapailah tujuan pendidikan Islam yang ada dalam Al-Quran serta mampu menjalankan fungsinya sebagai hamba Allah dan khalifahnya. Terdapat juga dalam Quran Surat Al-Fath ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم maghfiratan wa ajran 'azima. Artinya Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengannya bersikap keras terhadap orang-orang kafir yang bersikap memusuhi, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud bercahaya. Itu adalah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu makin kuat lalu menjadi besar dan tumbuh di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati orang yang menanamnya. Keadaan mereka diumpamakan seperti itu karena Allah hendak membuat marah orang-orang kafir. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Pada ayat ini Allah menjelaskan sifat dan sikap Nabi Muhammad SAW beserta pengikut-pengikut beliau. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang diutusnya sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam dan orang-orang yang bersama dengannya
yakni sahabat-sahabat Nabi serta pengikut-pengikut setia beliau adalah orang-orang yang bersikap keras, yakni tegas, tidak berbasa-basi, yang mengorbankan akidahnya terhadap orang-orang kafir. Walau mereka memiliki sikap tegas itu, namun mereka berkasih sayang antara sesama mereka. Selanjutnya dijelaskan dalam surat Al-Hajj ayat 41. Alladzina immakannahum fil ardi aqamus salata wa atuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Artinya, yaitu orang-orang yang jika kami beri kemantapan hidup di bumi, mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Hanya kepada Allah kesudahan segala urusan. Ayat di atas menyatakan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang jika kami memberinya kedudukan yang kuat di dunia, mereka mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, menyuruh dengan ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Mereka yang dipandang menolong Allah adalah mereka yang jika diberi kekuasaan di bumi, ia akan menyelenggarakan 4 urusan yang menjadi dasar pemerintahan yang kuat, yaitu beribadah dengan sempurna pada waktu-waktu yang telah ditentukan dengan memenuhi semua syarat dan rukunnya. Beribadah adalah tugas pertama dan utama bagi umat Islam, serta merupakan tali penghubung antara komunikasi makhluk dengan Sang Khalik. Menunaikan zakat sesuai kadar waktu dan penyaluran yang ditetapkan oleh Allah. Berbuat yang ma'ruf yakni nilai-nilai luhur serta adat istiadat yang diakui baik dalam masyarakat dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai ilahiyah. Dan mereka mencegah dari yang mungkar, yakni yang dinilai buruk dalam masyarakat dan bertentangan dengan nilai-nilai ilahi. Allah lah yang memiliki akibat dari semua pekerjaan. Dialah yang memberi pahala dan dialah yang memberi siksa di akhirat kelak. Selanjutnya Quran surat Al-Baqarah ayat 201. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillahi wallahu ra'ufun bil 'ibad. Artinya di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya untuk mencari ridho Allah. Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Menurut Ibnu Abbas, Anas, Sa'id Ibnu Musayyab, Abu Utsman An-Nahdi, Ikrimah dan sejumlah ulama lainnya, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Suhaib Ibnu Sinan Ar-Rumi. Demikian itu terjadi karena Suhaib telah masuk Islam di Mekah dan bermaksud untuk hijrah. Lalu ia dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Mekah karena membawa hartanya. Mereka mempersyaratkan jika Suhaib ingin hijrah, ia harus melepaskan semua harta bendanya. Maka barulah ia diperbolehkan hijrah. Ternyata Suhaib bersikeras hijrah dan melepaskan semua harta bendanya demi melepaskan dirinya dari cengkraman orang-orang kafir Mekah. Maka ia terpaksa menyerahkan harta bendanya kepada mereka dan ikut hijrah bersama Nabi SAW. Lalu turunlah ayat ini dan Umar ibnu Khattab beserta sejumlah sahabat lainnya menyambut kedatangannya di pinggiran kota Madinah. Lalu mereka mengatakan kepadanya, alangkah beruntungnya perniagaanmu. Suhaib berkata kepada mereka, demikian pula kalian. Aku tidak akan membiarkan Allah merugikan perniagaan kalian dan apa yang aku lakukan itu tidak ada apa-apanya. Kemudian diberitakan kepadanya bahwa Allah telah menurunkan ayat ini berkenaan dengan peristiwa tersebut. Silakan. Sesi tanya jawab dan masukan. Silakan diskusi, silakan jawab.
Mungkin ada yang menanggapi teman-teman. Baik, masuk Pak dosen dan para teman-teman yang bertugas presentasi pada siang hari ini terkait dengan pembahasan mengenai kewajiban belajar dan mengajar. Tadi sudah dipaparkan secara komplit terkait dengan belajar dan mengajar. Kemudian yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana kemudian niat kita, niat yang baik dalam belajar, niat yang baik dalam mengajar, karena banyak pada era-era saat ini atau bahkan dulu juga sudah ada niat-niat yang kurang tepat, niat dalam belajar, niat dalam mengajar itu tujuannya adalah untuk duniawi seperti itu. Mungkin bagaimana niat yang baik dalam belajar dan mengajar seperti itu, mungkin Pak Aditya Bastias, mohon pandangan Anda seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz Yogi Amora. Pada Bapak dosen, saya izin menjawab pertanyaannya. Pada mungkin pada kasus tertentu ada untuk niat belajar mengajar lebih ke duniawian ya, Ustadz Yogi ya. Iya, Pak. Mungkin seperti contoh kalau atau seperti apa ya, mungkin ada beberapa yang misalkan mengajar targetnya itu ya udah kewajiban saja dan sudah selesai, targetnya sudah, kewajiban sudah, yang penting menyampaikan, tapi anak-anak itu hanya beberapa persen yang masuk di dalam materi tersebut. Jadi waktu dulu itu saya pernah mendengar dari guru saya bahwa seorang guru yang katakanlah yang mengajar itu setidaknya ada ya 50% ke atas untuk bisa dikatakanlah bahwa di dalam satu kelas itu berhasil mengajar. Nah itu dalam kategori keberhasilan mengajar. Nah selanjutnya untuk hal mengatasi apabila masih keduniawian, maksudnya dalam arti duit, seperti itu kan duit. Nah ini katakanlah ada seorang ustadz atau dan memang kenyataannya memang ada gitu kan, mungkin bisa jadi saya ataupun yang lain. Nah ini nanti memang niatnya uang pertama kali gitu kan, apa dalam segi fakta memang ataupun contoh A, seorang guru pengajar A gitu, tapi di dalam untuk awal mula itu memang agak sulit. Jadi masih niatnya ya mengajar, kewajiban selesai dan dapat gajian udah dan begitu terus. Tapi nanti akan perlahan-lahan niat keduniaan itu hilang sendiri. Jadinya bisa dikatakanlah dalam tahap ikhlas ya, maksudnya ya mungkin tahap ikhlas ya. Jadi misalkan katakanlah ngajar ataupun ceramah ataupun ngimamin sholat atau bagainya untuk awal-awal masih belum sinkron dengan perduitan gitu kan. Nah itu insya Allah dengan seiringnya berjalan waktu diiringi dengan niat dan niat juga usaha doa
berzikir, insya Allah niat tersebut sudah lillahi ta'ala. Jadi takarannya orang yang semakin berilmu ya dalam hal keduniaan itu sudah tidak khawatir, dalam artian dunia itu akan mengikutinya, ya kan? Jadi tidak khawatir, pasti rezeki itu akan datang dari mana-mana saja, dari entah dari sisi barat, dari sisi timur. Ya itu mungkin saja, itu mungkin ada teman-teman yang lain, ini cuman gambaran saja nih. Terima kasih, mohon untuk yang lain bagaimana Ustadz Yogi? Berarti niatnya duit dulu nggak apa-apa lah, tapi ini seiring berjalannya waktu mungkin nanti bisa diubah niatnya seperti itu, berarti Pak Bastias. Ya memang mungkin ada yang niatnya dari awal lillahi ta'ala, tapi ada kemungkinan orang yang karena sesuatu hal ekonomi kepepet itu salahnya kan. Dalam prakteknya ya memang niat cari duit gitu, ya kan? Dalam prakteknya dalam niat cari duit. Tapi seiringnya berjalan waktu, kita ngaji, kita ngimamin sholat, itu hati itu akan adem. Makanya sholawat itu bikin adem kan. Nah itu ya nggak kelihatan energi positif dari kita ngaji, dari kita sholawatan, dari kita untuk hal belajar mengajar pun itu dari sisi positif, insya Allah itu akan hati ini akan adem semua dan insya Allah akan lillahi ta'ala. Begitu, Ustadz Yogi. Terima kasih Pak Bastias. Mungkin ada yang dari teman-teman yang lain berdiskusi kita pada siang ini. Nah, Ustadz itu mau nanya, kan niat kita udah baik, tapi untuk seorang pengajar, tapi ketika kita menghadapi seorang pelajar, mereka malah ngebuat hati kita gimana gitu, jadi pengennya rasa-rasa sakit hati gitu, tapi terus cara kita menghadapi mereka yang baik itu gimana, Ustaz? Ini dijawab saya atau gimana? Mbak Mei tanya ke Pak Ustadz Ali atau ke kelompok 3 ini? Kak Adit, kalau bisa Kak Adit ini. Bismillahirrahmanirrahim. Profesor Rizali Wasiri Amri. Ya, maksudnya kan kita ngajar anak-anak itu, anak-anak santri itu kan ya ada yang kecil, ada yang istilahnya kalau dibilang nakal ya wajar anak-anak, ada yang lempar-lemparan peci, ada yang sandalnya ketuker. Nah itu memang masa kanak-kanak gitu kan, ada yang sulit dan mungkin itu sebuah permasalahan atau ujian bagi seorang pengajar ataupun seorang ustadz atau ustazah. Nah, di sini hikmah yang diambil ini seorang pengajar ataupun ustadz ataupun ustazah ini mengambil ini sebuah ujian dari Allah. Jadi katakanlah ada permasalahan, kita menghadapi anak yang bandel, anak yang susah diatur, kan menguji keimanan kita ini. Ya sudah, ini adalah permasalahan dari Allah dan semuanya dari Allah, dan ini pun berlaku bagi semua permasalahan, nggak cuman termasuk buat menghadapi anak-anak. Permasalahannya yang lain, contohnya ketika sakit ataupun punya masalah perekonomian ataupun masalah-masalah keluarga yang lain, dan ini pun ujian dari Allah dan kita anggap itu kalau keimanan kita
yakin dan bertambah, ini seakan-akan kita ini akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Nah begini, ya kan? Diibaratkan begitu. Entah itu apapun permasalahannya, kita sedang menghadapi ujian sekolah. Ujian sekolah. Nah, ini apabila kita bisa menghadapi ujian ini, yang termasuk menghadapi anak bandel, ataupun kita masalah-masalah yang lain, kita itu sedang diuji Allah, dan insya Allah ketika kita bisa menghadapi ujian ini, insya Allah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Baik, cukup ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi yang nggak masalah, nggak apa langsung, karena sudah 1 jam. Saya akan sedikit mereview ataupun sedikit mengulas apa yang kita pelajari pada hari ini mengenai judul besarnya adalah kewajiban belajar dan mengajar. Kelihatan nggak kalian ini? Kelihatan, Pak. Baik, kewajiban belajar dan mengajar. Memang kalau secara implisit atau secara jelas, secara gamblang dalam Al-Qur'annya memang tidak ada kata wajib seperti itu. Yang kita tahu, kita tahu semua bahwasanya kewajiban belajar mengajar itu secara tegas kita tahu dari hadis Nabi, yaitu thalabul ilmi. Ada riwayat lain muslimah juga. Namun sebenarnya kalau kita boleh beristimbat dari ayat-ayat Al-Qur'an, sebenarnya apa yang diuraikan oleh petugas tadi, pemakalah tadi, bahwa ayat pertama yang turun, Iqra bismillahirrahmanirrahim, khalaq. Iqra ini kalau dalam nahwunya itu atau tasrifnya, dia adalah fi'il amar, sebuah perintah, verba, kata kerja perintah. Kalau kita rujuk lagi, telusuri lagi di usul fikih, bahwasanya ada kaidah al-amru, sebuah perintah itu menunjukkan wujub, wajib. Perintah menunjukkan untuk wajib selagi tidak ada korinah ataupun indikator yang mengalihkannya kepada hukum selain wajib. Berarti membaca, berarti wajibnya membaca. Nah, membaca ini adalah salah satu part ataupun bagian dari proses belajar. Sehingga bagaimanapun membaca itu wajib dan belajar itu wajib. Ya, kalau ini memang tidak tegas, ayatnya tidak tegas dalam arti bukan tidak secara langsung Iqra ini wajib belajar, tapi bacalah. Seakan-akan secara takwilannya ditakwilkan, bukan ditafsirkan, ditakwilkan bahwasanya dia adalah perintah untuk membaca, sehingga orang yang membaca itu harus belajar. Memang antara belajar mengajar adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Orang yang belajar harus mengajar. Idealnya seperti itu, ada yang belajar, ada yang mengajar, seperti itu. Adapun orang yang belajar tanpa ada yang mengajar, kita kan semua sudah tahu. Itu nanti khawatir resikonya adalah kebingungan, tersesat dan lain sebagainya, keblinger dan sebagainya. Kecuali memang dia sudah punya fondasi dasar-dasar untuk untuk menempuh, mengambil ataupun mengambil ilmu secara lebih jauh lagi, entah itu baik baca sudah nahwu shorof ataupun yang lainnya sudah pernah belajar lama, sehingga kedepannya dia ketika bingung pun butuh gurunya ketika dia sudah buntu mengalami sebuah problem. Tapi kalau masih pemula, langsung belajar saja tanpa ada yang mengajar,
Ini bahaya. Kemudian apa yang ingin saya sampaikan tadi kok lupa. Belajar mengajar Iqra bismillah. Iqra. Kembali ke Iqra. Kenapa Iqra ini sebuah hal yang sangat penting? Mungkin tadi sudah diulas, bahas. Perlu kita ketahui kalau Iqra itu secara arti bahasa. Pernah saya sampaikan atau belum ya? Gak apa-apa lah kalau ulang ya. Iqra ini secara bahasa kan dari kata qaf, ro dan hamzah. Qara'a, Iqra. Dari akar kata-kata dasar qara'a ini muncul ada qiraah, bacaan, baca Al-Quran ataupun Quran. Karena secara bahasa qara'a itu artinya adalah mengumpulkan, al-jam'u, mengumpulkan. Mana maksudnya membaca mengumpulkan? Gini, secara filosofinya, orang yang membaca itu akan mengumpulkan pengetahuan dan informasi yang dia baca. Sedangkan orang yang tidak membaca, ya tidak mengumpulkan suatu informasi atau ilmu atau sebuah pesan yang dia baca. Nah, sehingga qiraah itu sangat penting. Pun juga qiraatul Quran. Qiraatul Quran adalah orang yang merangkaikan ataupun menghimpun huruf demi huruf, kata demi kata, sebagai ayat demi ayat menjadi satu kesatuan, sebuah pesan, menghimpun sebuah informasi. Dan Quran pun juga demikian. Quran juga menghimpun ataupun mengumpulkan berbagai macam ilmu-ilmu ataupun mukjizat yang sangat luar biasa. Nah, baik. Kemudian ini mengenai kewajiban belajar mengajar ya. Terus kalau saya boleh sedikit tanggapi tadi pertanyaan mengenai niat, tentu niat ini sangat hal yang penting dalam agama kita. Kita sudah tahu niat itu adalah satu pokok, suatu ruh, suatu nyawa niat itu. Tapi apakah niat ini hanya bagi yang mengajar saja? Bagi yang belajar juga dua-duanya, dua arah. Yang belajar niatnya juga baik, yang mengajar juga baik. Ya idealnya sih kalau kita sudah tahu semua niat itu ya ikhlas gitu. Kalau kalian pernah dengar niat belajar yang disusun oleh seorang ulama, ada nawaitu ta'aluma wa ta'lim. Ini dibaca oleh orang baik pengajarnya maupun yang belajarnya. Aku berniat belajar dan mengajar. Makanya sekarang orang-orang yang aktif pendidikan itu kan semua murid, semua guru. Saya bisa jadi mengambil ilmu dari panjenengan semua. Semua murid, semua guru. Aku niat belajar dan mengajar. Wal ifadah, wal istifadah. Habis nih pokoknya. Wal ifadah, wal istifadah. Dan juga saya mengambil sebuah faedah ataupun sebuah ilmu. Wal istifadah. Istifadah mengambil ilmu dan memberi ilmu. Ifadah memberi faedah. Istifadah mengambil faedah. Wa tadzakura wa tadzkir. Dan aku berniat untuk biar aku ingat ataupun mendapat sebuah peringatan, sebuah watadzkir, dan juga aku niat untuk mengingatkan yang lain. Jadi dia seorang guru maupun murid memposisikan dirinya sebagai subjek dan objek dalam pengajaran pendidikan itu. Mungkin nggak etis kalau saya itu merasa siapapun yang menjadi guru dia merasa kurang etis, bukan nggak etis, kurang etis kalau dia hanya dia yang merasa ilmu dari dia semua. Enggak, bisa jadi ilmu dari murid seperti itu. Nanti khawatirnya kalau guru merasa ilmu semua dari dia, khawatirnya tergelincir ke sombong dan lain sebagainya. Jadi ada dua arah yang sehingga itu membuat seorang guru itu bisa lebih low profile atau lebih humble atau lebih rendah hati. Watadzkir, kemudian wal hatta ala tamassuki bikitabil, dan berniat untuk terus berpegang teguh pada Al-Qur'an. Tamassuki bikitabillahi ta'ala.
sunnah Allah, sunnah Rasulullah, sunnati Rasulihi. Kemudian wadua ilal huda, dan juga memberikan sebuah petunjuk arahan kebaikan, wadua ilal huda, petunjuk bagaimana arahan untuk hidup dan sebagainya. Wadua ilal huda wadalalatal khair, menunjukkan kebaikan. Wabtiqa wajillah, ini yang penting, tapi tidak semua orang bisa sampai sini. Wabtiqa wajillah, itu mencari ridha Allah. Berat, apalagi gimana sekarang pendidikan. Sekarang itu setelah zamannya industrialisasi pendidikan, semuanya diindustrikan, pendidikan. Hatta meskipun TPQ pun diindustrikan gitu kan. Guru ngaji, guru semuanya di waktu wajilah wasawabihi wa kurbi. Idealnya seperti ini tadi. Ridho Allah, ini ridho Allah, kemudian pahala, wasawabihi wa kurbihi, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini memang idealnya niat seperti itu. Idealnya niat seperti itu. Ya, kita dapat pahala, kedekatan kepada Allah, apalagi orang yang mengajar itu orang yang belajar dan mengajar adalah menggugurkan dosa, di niat tambahan itu juga nggak masalah. Dosa itu kan niat-niat yang ukhrawi dan sebagainya, yang idealnya seperti itu. Nah, bagaimana dengan kondisi kita yang mungkin pekerjaan susah, lapangan pekerjaan terbatas dan sebagainya? Perlu difahami, ikhlas itu adalah memang bertingkat-tingkat ya. Namun makanya tadi saya sepakat dengan dari siapa Mas Adit atau siapa tadi, kita tidak mungkin ujuk-ujuk naik tangga langsung paling tinggi, step by step, langkah demi langkah. Namun perlu digarisbawahi, ini juga saya bukan berarti memberikan angin segar juga bagi kita semua ya. Maksudnya gini, orang mengajar nggak dikasih apa-apa. Gini, gampangnya bahasanya yang enak. Keikhlasan itu tidak ada ukuran yang paten. Tidak bisa definisi ikhlas itu. Ukuran yang paten, ukuran yang pas. Maksudnya gimana? Apakah orang yang dikasih bisyarah gaji ketika ngajar itu nggak ikhlas? Saya tanya. Ini kita tidak memandang dari sudut pandang ya, sudut pandang kitanya sebagai ya. Kalau masa tujuan masing-masing saya nggak tahu. Si A tujuan mengajarnya apa, si A nggak tahu kan, kita nggak bisa mendeteksi itu. Kita juga nggak bisa. Tapi biasanya Pak, kalau ada mohon maaf, ada iprah atau bisarohnya itu kan biasanya itu semangat loh Pak. Semangat dan seperti itu. Jadi seolah-olah itu menunjukkan bahwa dia itu ke situ gitu loh Pak, maksudnya. Iya, itu terlepas dari itu ya, karena ikhlas ini nggak nampak Pak. Ikhlas itu kan di hati, niat pun juga tempatnya di hati. Kita nggak bisa menghakimi orang, oh ini nggak ikhlas, ini ikhlas dan sebagainya. Atau orang yang bilang saya ikhlas loh Pak, saya ikhlas, harus disampaikan. Apakah orang yang menyampaikan saya ikhlas itu pasti ikhlas? Oh belum tentu. Maksudnya gini, Mas Adi, ikhlas itu tidak bisa diukur secara hal-hal yang luar, indikator luar, baik secara ucapan maupun dia digaji atau nggak digaji. Bisa jadi orang yang nggak digaji nggak ikhlas ada. Bisa jadi orang yang dapat sesuatu tapi ikhlas ada. Jadi mendapat sesuatu ketika mengajar itu bukan berarti nggak ikhlas Pak. Ini pesan yang saya sampaikan bisa ditangkap nggak maksudnya? Bukan berarti kita ya udah ngajar belajar aja nggak apa-apa. Ikhlas itu kan ya tadi hal-hal yang mencari ridho Allah, kemudian pahala Allah, biar dekat dengan Allah, biar diampuni Allah, itu kan hal yang susah dideteksi, nggak tahu kita. Pun juga dengan itu tadi, orang yang tidak gaji, kita sebagai guru memang idealnya tidak harus mengharap gaji tujuan ini
sebagai guru. Tapi sebagai sebuah lembaga ataupun pengurus, nggak etis rasanya tidak memberikan sebuah penghormatan pada guru, yaitu dengan gaji. Jadi kita harus mendudukkan masing-masing itu. Kita sebagai apa nih? Kalau sebagai guru, idealnya ya jangan mengharap gaji. Ya memang berat, nggak bisa langsung ujuk-ujuk langsung ke sana tanpa tanpa embel-embel seperti itu, semangat dan sebagainya. Tapi sekali lagi, orang yang digaji samanya ada guru nih, terus kemudian dia mendapat gaji, apakah dia otomatis gak ikhlas? Ya, belum tentu, Pak. Ada juga yang nggak digaji tapi nggak ikhlas, bisa jadi dalam hatinya tuh, wah gimana? Tapi kan nggak tahu hati seorang seperti apa. Dan ikhlas itu menurut hemat saya pribadi dan guru saya Kiai Hasyim Muzadi juga kan nggak nampak ikhlas itu, dan nggak perlu ditampak-tampakkan ikhlas itu. Saya ikhlas, ya belum tentu orang yang ngomong ikhlas itu ikhlas. Karena ikhlas ini kan memurnikan, artinya khalis kan murni. Jadi orang yang ikhlas itu orang yang berhasil memurnikan hatinya dari hal-hal selain Allah. Ya itu berproses semua perlu tangga masing-masing seperti itu. Tapi sekali lagi orang yang mendapat, pesan saya seperti itu tadi, orang yang tidak digaji belum tentu dia ikhlas. Kalau nggak dibayar terus dalam hatinya ngomel-ngomel, ya berarti ya nggak ikhlas kan, seperti itu. Terus nyambung ke siapa namanya, jadi pertanyaan kedua Kak siapa tadi, yang perempuan tadi. Makanya guru-guru kita dulu, ulama-ulama kita dulu kan bilang, salah satu indikator, ini indikator ya, ciri, tapi belum tentu juga. Kalau semangatnya mengajar ketika mengajar satu orang dengan, ini satu kelas berapa, 50 orang. Tadi saya lihat cuma 27. Kalau semangatnya sama, ketika cuma seumumnya hari ini yang masuk cuma 1-2, ketika sama, nggak terpengaruh dengan itu berarti dia benar-benar nawaitul ta'lim wa ta'allum wa ta'lim al ifadah istifadah. Dia niatnya memang mau belajar dan mengajar, bukan untuk kelihatan wah di hadapan orang tahu hebat mendapat dan sebagainya. Belum tentu lagi belum lagi kalau seorang guru itu dihadapkan dengan tadi ya jumlah yang hadir. Kemudian belum lagi dihadapkan dengan problem-problem murid yang sebagai susah pahamnya, nggak paham, nggak pinter-pinter, nah, seperti itu. Ya mungkin teman panjenengan semua sudah pernah mendengar yang dari Mbah Imam itu. Kalau ngajar ya jangan niat minterkan muridnya, yang minterkan kan Gusti Allah kan. Kalau kita niat minterkan muridnya berarti ya nggak ikhlas, merasa kita yang hebat gitu loh. Ini kan hal-hal yang sangat detail yang kadang susah dimengerti hal-hal seperti ini. Kenapa kayak dulu itu banyak jadi muridnya menjadi orang besar ya, karena keikhlasan itu. Seperti guru saya Prof. Quraish Shihab itu menceritakan gurunya Habib Abdul Qadir bin Abdul Faqih Malang, katanya bertahun-tahun, kata Pak Quraish, saya berpuluh-puluh tahun saya di Mesir itu masih kalah hanya setahun atau 2-3 tahun lah saya belajar di Malang di Habib Abdul Qadir, karena kata Habib Abdul Qadir bin Abdul Faqih, kata Prof. Quraish Shihab, ta'limuna yalsha, pengajaran kita itu akan melekat. Nah, melekatnya ajaran guru itu biasanya tergantung keikhlasan guru juga. Kemudian murid juga ikhlas nggak ketika belajar. Niatnya dia belajar untuk apa? Apakah untuk ijazah kah, ataupun untuk gelar kah, ataupun untuk biar kelihatan hebat kah? Nah, itu juga pengaruh juga untuk nempelnya ilmu. Seperti itu. Ini masih belajar di bahasan tentang ikhlas ya. Tapi yang jelas menariknya pesan saya yang ingin saya sampaikan adalah, untuknya Kanjeng Nabi itu pesannya cuma yang wajib adalah tolabul ilmi, nyari ilmu. Orang nyari udah dapat belum? Kalian udah dapat ilmu belum? Udah dapat tuh maksudnya udah paham belum? Jadi yang diwajibkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu
cari ilmunya, bukan dapat ilmunya. Penting. Berarti yang wajib tuh ya hadir di Zoom-nya. Masalah paham nggak paham itu ya memang antara dia koneksi dia, keikhlasan dia kepada Allah dan sebagainya. Sehingga itu akan meringankan beban guru sebagai pengajar dan meringankan beban murid sebagai orang yang belajar. Kadang kan murid itu dibebani ekspektasi dia harus hafal ini, dia harus paham ini, dia harus pintar ini dan sebagainya. Guru pun juga gitu kan. Wah, saya sebagai guru harus bisa minterkan murid saya berprestasi dan sebagainya. Padahal yang wajib adalah tolab ilmu. Ya. Kita diwajibkan untuk mencari katakanlah baju, nyari baju, nemu baju atau enggak. Ya itu bukan urusan, yang diwajibkan kepada kita cari dulu bajunya. Bisa ditangkap nggih? Nggih, Pak. Ya, berarti itu kan akan ringan kita. Oh, tolabul ilmi itu nyari ilmu sampai mati. Ya cari ilmu dia belajar aja. Jadi bukan untuk pinter. Makanya saya sepakat ketika ada orang orang tua, saya pengen anak saya itu bukan pinter, tapi anak saya itu ingin tidak bosan untuk mencari ilmu. Terus cari ilmu. Dia kalau orang yang ingin penasaran ingin menggali ilmu, dia otomatis pinter karena terus ingin tidak bosan-bosannya mencari ilmu. Tapi kalau patokan tujuannya pinter, sudah dapat ini ya udah. Jadi nggak pengen lebih berkembang lagi. Itu mengenai kewajiban belajar mengajar. Nah, tujuannya tadi kan tujuan belajar mengajar, tujuan pendidikan. Saya ingin loncat aja. Tadi kan kita tujuan pendidikan sudah diniat juga ya. Tapi saya ingin meloncat ke ayat yang belum disampaikan, nggak ada di silabus juga dan tidak disampaikan oleh di silabus nggak ada dan di makalah juga nggak disebut. Ini yang cukup kompleks. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Surat Fatir. Ini hanya, nama ini untuk hasr, untuk pembatasan. Hanya yakhsyallah, yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Makanya, terus gimana ini? Sebenarnya tujuan inti orang mendapatkan ilmu apapun itu, baik ilmu yang tentang ya bisa dikatakan agama, non agama, itu tujuan satunya adalah khosyatullah, takut kepada Allah. Khosyah, takut. Kenapa kok harus takut kepada Allah? Karena takut kepada Allah ini akan melahirkan sebuah tanggung jawab ilmu. Orang sekarang kan pinter-pinter tuh, yang ahli-ahli, pakar-pakar apa dan sebagainya, ulama, alim-alim lah, hafal Quran dan sebagainya. Apakah dia tanggung jawab dengan ilmunya? Tanggung jawab dengan ilmu seperti apa maksudnya? Ia mengamalkan ilmunya, benar-benar dia takut kepada Allah. Kalau dia tidak, gampangannya gini wes. Sekarang hakim itu kan tugasnya adalah menegakkan keadilan. Tapi kok gak adil? Dia nggak tanggung jawab dengan ilmunya. Roh dari hukum kan adalah menegakkan keadilan. Seperti itu. Atau ahli ekonomi. Orang ahli ekonomi kan bagaimana ekonomi ini bisa bertumbuh dan sebagainya. Tapi kok malah korupsi dan sebagainya. Pun dengan ulama akhirat kan harusnya mengajak pada akhirat, takut kepada Allah. Kok malah ulama itu jadi maklar dan sebagainya. Nah, ini yang ya kalau bahasanya Imam Ghazali, ada ulama dunia, ada ulama akhirah. Dalam ya, ada ulama dunia, ada ulama akhirah. Salah satu ciri ulama dunia atau ulama su, ada yang mengatakan ulama su, ulama yang buruk ini yang tidak kata kiai atau kata ulama kita, orang-orang yang nggak suka baca kitab Imam Ghazali itu salah satu ciri ulama akhirat. Orientasinya ulama kok bukan akhirat. Nah, itu kan berarti khosyatullahnya nggak ada rasa takut kepada Allah. Nah, tujuannya ilmu itu sebenarnya harus bisa mendekatkan diri takut kepada Allah sehingga dia ada rasa tanggung jawab dengan ilmu yang sudah dia temukan, yang sudah dia dapatkan. Seperti itu. Nah,
ketika berpendidikan seperti itu. Mungkin cukup ya. Mohon maaf terlalu panjang, sudah jam 3 kurang sedikit. Mungkin itu dari sharing saya yang bisa saya sharing kepada teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin, amin. Amin ya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Ustaz Adi, berapa lagi ada kuliah?